Sekarang saya mau bertanya, Pak Ustadz dengan lancangnya berbicara bahwa Kristen itu jalannya sesat, apakah Pak Ustadz sudah menemui di Bible? Bible pernah berkata bahwa jalan Kristen itu sesat. Oh, kalaunya di Kristen, apakah jalan Kristen itu sesat di Bible? Jawabannya iya. Ya, saya minta. Oh, kalaunya tekstual Kristen sesat, bukan kayak gitu. Saya minta karena tadi Pak Ustadz kan dengan lancang, dengan suara yang nyaring. Pak Ustadz berbicara bahwa Kristen itu jalan yang sesat. Baik. Saya minta buktinya kalau ada di Bible ya. Oke, saya oke fine saja. Nih, saya buka di Bible ya. Hal pengajaran yang sesat. Matius ya. Matius 7, oke? Iya. Hal pengajaran sesat ya. Oke? Iya. Nah, sekarang mari kita baca ya. Siapa yang sesat di sini? Nih, kata Yesus, ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Kenapa? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Semua umat. Enggak, saya enggak manggil Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus Tuhan? Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Bukan semua umat. Kristen, baik. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa? Dijawab Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen ya, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa diusir oleh Yesus? Karena Kristen Kenapa Pak Ustadz? Sesat. Siapa bilang Kristen sesat? Sesat. Kalau ayat ini kan kayak gitu ya, sesat. Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Malam. Oh, malam. Minoritas sekali suara kau. Open cam dulu lah. Bentar Bang. Saya sudah berapa kali naik di sini. Bentar. Halo Ustadz. Oke, dari Kristen ya Bang ya. Udah berteman udah beberapa kali berarti. Baru dua kali saya ke Komando. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih ya? Silakan kita diskusi. Silakan. Saya nggak mau lama-lama di sini, cuman ada sedikit yang saya mau tanya ke Pak Ustadz. Apa tuh? Dalam agama itu Pak Ustadz, siapa duluan ada? Umat Muslim apa Kristen Ortodoks? Baik, kalaunya yang duluan dari sebut eksistensinya ya, dari eksistensi itu duluan Muslim. Tapi kalaunya untuk masalah penamaan itu yang muncul duluan adalah Kristen. Nah, kalau misalkan Pak Ustadz berkata umat Muslim lebih dulu ada dibanding umat Kristen Ortodoks. Nah, umat Muslim itu ada itu pada tahun berapa? Dari manusia pertama udah ada yang namanya Muslim, Bang. Tapi kan ada tahun Masehinya, Pak Ustadz. Tahun Masehi kan di tahun 1500-an adanya. Sempurnanya. Perhitungannya pun kan dari abad 1.
Iya, tapi kan maksud saya itu Pak Ustadz, eh, siapa ya umat Muslim itu ada di bumi ini pada tahun abad keberapa? Itu maksud Baik, saya. Bang. Anda tahu nggak Muslim itu apa artinya dulu? Saya nggak tahu karena saya dari kecil Kristen, makanya saya bertanya. Baik, yang namanya Muslim itu bang ya berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dinamakan dalam bahasa Arab Muslim. Nabi Adam itu manusia pertama. Dia berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi. Muslim dia. Enggak, bukan berarti Nabi Adam harus ada tahun Masehi dulu baru disebut Muslim, bukan kayak gitu. Jadi yang namanya Muslim itu bang artinya berserah diri kepada Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Nah, manusia pertama yang turun ke muka bumi Adam itu bertobat dan berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi. Maka dalam bahasa Arabnya dia disebut Muslim. Ya kalau soal itu saya tahu Ustadz, tapi yang maksud saya itu umat Islam itu berdiri pada tahun berapa, abad keberapa? Itu maksud saya Pak. Sekarang penamaan Islamnya. Iya, maksud saya Islam itu berdiri pada tahun berapa, pada abad keberapa? Nah, kalaunya penamaan Islam bang ya setelah Al-Quran di surah Ali Imran ayat 19 ada innad dina indallahil Islam gitu. Nah misalnya kan kalau misalkan kan kita itu kan dijelaskan bahwa ada tahun-tahun Masehi. Kalau kita di Kristen. Nah maksud saya mau bertanya karena saya tidak tahu, makanya saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Gitu kan, saya bertanya umat Islam itu berdiri pada tahun berapa, abad keberapa? Masehinya gitu. Masehinya. Iya. Abad kalau Nabi kami itu diutus bang di abad ke-6. Nah abad ke-6. Nah jadi saya mau bertanya ke Pak Ustadz, umat Muslim ini didirikan pada tahun keberapa gitu? Muslim. Nah kalau Muslim bang dari manusia pertama, masalahnya gitu. Kalau Muslim itu dari manusia pertama Adam. Tapi kalau Adam gitu. Ya kalaunya penamaan Islamnya di abad ke-6. Nah sekarang begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz manusia pertama, apa perbedaan umat Muslim sama Kristen Ortodoks? Perbedaan banyak bang. Kristen Ortodok menyembah Yesus. Kalau Muslim tidak menyembah Yesus. Iya. Nah kalau soal menyembah ya beda. Tapi kan Pak Ustadz, kalau Kristen Ortodoks kan kalau perempuan itu pakai kerudung. Kalau mana nggak ada istilah kerudung, kan mereka istilahnya penutup kepala atau mantila kan gitu. Iya tapi kan kalau umat Muslim kan doanya sujud kan? Doa sujud maksudnya? Sampai di lantai kan gitu. Oh sujud sampai ke lantai kayak gitu. Iya ada ritual yang sama memang sujud. Makanya saya tanya. Apa bedanya umat Muslim sama Kristen Ortodoks? Apakah Kristen Ortodoks yang meniru umat Muslim atau umat Muslim yang meniru umat Ortodoks begitu? Oh baik. Karena ibadahnya sama gitu. Baik bang, sebelum Ortodok itu muncul bang, para nabi juga udah sujud masalahnya. Nabi Adam sujud, Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud. Ortodok itu belakangan sujudnya. Gimana sih? Iya, saya kalau para nabi, Ustadz, para nabi saya tahu mereka sujud. Maksud saya itu begini. Kenapa umat Muslim sama umat Ortodoks itu cara ibadahnya sama? Nggak sama, bang. Sujudnya pun beda. Maksudnya begini, ada sujud-sujudnya. Terus terus kalau perempuan tutup sampai kepala. Terus kalau laki-laki pakai kopiah gitu.
Nah, jadi saya mau bertanya, apakah umat muslim yang meniru ortodoks atau ortodoks yang meniru? Nggak ada Muslim. hubungannya dengan ortodok. Karena sujudnya muslim itu bukan dari ortodok tapi dari para nabi. Masa sih Pak Ustadz? Lah, ya, makanya. Udah dibilang sujudnya para nabi gimana ya, gimana buktinya, caranya seperti apa, makanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, ini ada buktinya enggak Pak Ustadz? Kayak Apa dalil tuh? gitu. Buktinya dalil bahwa Iya. bahwa sujudnya sholatnya Islam ini dari para nabi gitu. Iya. Banyak berhamburan. Mau? Ya, saya minta salah satu aja. Baik, ya. Ini Bang ya. Catat nih ya. Catat. Atau nanti Abang bisa ambil rekamannya, oke? Saya nak mau catat. Saya cuma minta Ustadz kasih kamera belakang, kasih liatin aja gitu. Terus dibacain gitu. Baik, kalau gitu saya ini dulu ya. Saya bukakan dulu satu persatu ya. Sabar ya. Satu aja Ustadz, nggak usah banyak-banyak. Dari laptop saya deh. Bentar ya teman-teman. Saya buka Quran. Habis itu buka Bible Anda ya. Bang, kosakata sujud itu Bang, ya sujud, yang namanya sujud Bang ya, yang namanya sujud itu dicontohkan oleh para nabi ya. Nah, kalau di dalam Islam sujud itu ada dalam ritual sholat, sepakat? Iya. Oke, nah Iya, Bang. sekarang saya tunjukkan ya dalilnya. Deh, ya. Quran surah Toha dulu. Saya langsung saja ya Bang ya, dari zaman Abraham ya dan zaman Musa, oke? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Nih. Bang. Zaman Abraham. Oke. Deh. Kalau zaman Adam tidak ada Bang. Nih. Kita biar ada yang di kitab ya, yang ada di kitab aja gitu. Kalau Abraham kan kitab internal Islam. Kejadian Kalau 24 nomor 52 ya Bang ya. Di sini dikatakan seperti apa? Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Sujud ini ya Bang ya adalah ritual sholat kan kayak gitu. Nah, adakah di Al-Quran kami? Ya jelas ada. Ya Abraham sujud. Nih ya, Quran surah Ibrahim ayat 40 nih. Tuh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud adalah ritual sujud. Tuh. Oke. Nah, kalaunya Nabi Musa, nih ya Nabi Musa, Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berdiri berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Adakah juga di Al-Quran Nabi Musa bersujud? Nih dalilnya Bang, ya. Nabi Musa sujud, ya, diperintahkan sujud. Quran surah Toha ayat 14. Tuh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ya Bang ya, diperintahkan kepada Nabi Musa gitu. Sama dengan Bible Anda ya. Di Bible Anda Musa sujud, di Al-Quran pun Musa sujud. Makanya sampai di dalam perintah sholat kami ya, Islam disuruh untuk bersujud. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Bang. Nih, Al-Baqarah ayat 43. Saya bukakan dulu buat Anda. Nih. Oke ya, nih. Tuh. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat.
tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Gitu. Bahkan kan Yesus kan juga sujud toh bang. Betul gak? Di mana Pak? Yesus kan juga sujud. Dari mana Yesus sujud? Nih, coba saya bukakan di Belanda ya. Matius nih, saya bukakan dulu. Matius 26 nomor 39 nih. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Tapi kan tidak ada kata Yesus Bang. Ini Yesus. Ini yang dilakukan Yesus. Nih. Mana gitu? Tuh. Ini cerita tentang Yesus bang. Gak tahu Anda kitab Anda. Tapi kan di situ tidak ada kata Yesus untuk sujud. Oh ini Yesus, maka ia maju sedikit Yesusnya, lalu berkata, ya Bapakku, kata Yesus. Nah, begini bang, yang tadi kan dia bilang kan, maka iya, nah iya itu siapa? Yesus. Dari mana? Ini kan Matius yang nulisin. Ya Matius menuliskan maka iya Yesus maju sedikit. Iya. Ya. Tidak ada kata Yesus itu, tidak kata. Tidak ya iya di sini kosa kata ganti Yesus bang. Karena yang nulisnya Matius. Ustaz, gimana sih? Walaupun yang mencatat Matius. Sekarang saya mau tanya, ini ya Bapak ini perkataan siapa? Ya. Ya Bapak, ini siapa yang ngomong? Ya Bapak. Ya Bapak itu. Ya Tuhan, tapi yang saya yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Ya Tuhan. Yang ngomong siapa? Enggak, yang saya tanya yang ngomong siapa ini? Ya Bapak katanya. Pak Ustadz gimana? Pak Ustadz belum jawab yang saya tanya. Bentar, saya tanyakan kepada Anda biar Anda paham siapa iya yang di sini yang dimaksud ya kan Anda nanya ini kan. Nah, sekarang saya mau tanya, ini dia ngomong ya Bapak, ini omongan siapa nih? Ya itu omongan Tuhan sendiri. Oh, omongan Tuhan. Omongan Tuhannya siapa namanya? Ya Bapak. Lah, Bapak ngomong Bapak gitu. Ya Bapakku, Bapak punya Bapak jadinya. Gitu maunya kamu. Ya Bapakku. Kalau ini omongan Bapak punya Bapak gitu. Tidak, ini. Ya udah berarti ini omongan siapa? Ustaz, ini seorang anak berdoa kepada bapaknya. Nah, anak ini siapa namanya? Ya Tuhan. Ya Tuhan anak ini. Iya. Namanya siapa? Tuhan. Nama anaknya? Itu kan Bapak, itu bapaknya. Iya, ini dia bapaknya. Ngomong ya Bapak. Nama anaknya siapa? Ya Tuhan, nama anaknya. Ya Tuhan itu kan gelar. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus berarti, maka Yesus maju sedikit. Gimana sih? Kata Anda di sini kan iya, nggak ada Yesus, berarti ini Yesus. Gimana Anda ini? Aduh. Berbelit-belit gitu ya. Udah tuh. Jadi ini Pak Ustadz, soalnya kan kalau di tempat kami itu kan ada yang namanya Kristen Ortodoks. Nah, jadi saya seringkali melihat mereka itu berpakaian, mereka beribadah, tapi cara menyembahnya berbeda ya. Begitu, kepercayaannya juga berbeda, tapi caranya mereka itu mirip sekali kayak umat Muslim. Nah, jadi yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz itu, siapa
siapa yang meniru? Apakah umat Muslim meniru Ortodoks atau Ortodoks meniru Muslim? Baik. Nah, itu poin yang saya mau bertanya. Baik, poinnya ya Bang ya, Islam tidak ada urusan dengan Ortodok, tidak meniru Ortodok, karena perintah sujud sholat itu ya langsung dari Allah, dicontohkan malaikat Jibril. Tidak ada dari sejarah Nabi Muhammad itu belajar ke Ortodok, nggak ada. Gitu. Nggak pernah nggak akan Anda temukan Nabi Muhammad belajar ke Israel, nggak akan pernah ada sejarahnya. Iya Pak Ustadz ya, begitu ya. Mau kayak gimana lagi? Satu lagi Pak Ustadz. Saya mau tanya. Tadi kan Pak Ustadz ada dengan siapa itu, saya lupa namanya. Pak Ustadz bilang bahwa apa namanya? Gini, saya mau tanya gini Pak Ustadz. Yang mencatat kitab-kitab Al-Quran itu ada beberapa nabi. Mencatat kitab Al-Quran beberapa nabi? Ada beberapa nabi gitu. Kayak begini ya Pak Ustadz. Kayak saya kasih contoh. Kayak di kitab kami kan, kayak di kitab kami Kristen ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, di situ ada Nabi Yesaya, yang ada kitab ada Nabi Yesaya, ada apa namanya? Ada Nabi Matius, ada beberapa nabi gitu. Nah, jadi apakah di Al-Qur'an ada seperti kitab kami begitu? Kalau nabi yang kami wajib kenal itu ada 25, Bang. 25 nabi. Dalam kitab Al-Qur'an. Iya. Siapa semua Pak Ustadz? Bisa Pak Ustadz sebutkan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Ismail. Tuh banyak. Yunus. Terus siapa lagi? Yahya. Yunus, Hud. Terus banyak Bang. Ya, Yusuf. Terus Ismail, Ishak, Yakub. Banyak keturunan para nabi, ada 25 ya. Oh iya. Ayub, Nabi Lut, banyak. Zakaria, Ilyasa, tuh Sulaiman, Daud, ada di Quran semua tuh. Nah, begini Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kan lebih memahami Bible sama Al-Quran ya, gitu kan? Terus Nabi Luga nggak masuk lah. Apa ada yang tulis katanya Luga, Nabi Luga nggak masuk. Kayak gimana teman-teman ini, Nabi Luga nggak masuk. Kacau. Saya tidak ngomong kalau ada Nabi Lukas. Apa Ustadz yang ngomong sendiri? Bukan, itu yang di bawah katanya Nabi Luga. Enggak masuk Nabi Luga. Kacau juga ini penontonnya, Nabi Luga katanya. Ustadz, terakhir saya mau bertanya. Pak Ustadz lebih kuasai Al-Quran dengan kuasai Bible, walaupun Pak Ustadz tidak kuasai begitu banyak tentang isi dalam Bible. Nah, sekarang saya mau bertanya, Pak Ustadz membuka komal seperti ini dan berbincang-bincang sesama Kristen dan Muslim. Nah, saya mau bertanya, apakah setelah Pak Ustadz memahami Al-Quran dengan Bible, apakah ada sesuatu poin yang Pak Ustadz temui hal yang sama dalam kitab dan Al-Quran? Oh baik, poinnya ya Bang ya, perhatikan ya. Poin yang saya temukan selama ini apa? Ternyata agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Dan ya ternyata syariat agama Islam ini adalah syariat yang dijalankan oleh para nabi terdahulu. Gitu poinnya. Yang saya dapat kayak gitu poinnya. Oke, kalau memang poinnya itu, saya mau bertanya. Tanya lagi. Tadi Pak Ustadz, tadi kan saya tangkap Pak Ustadz bilang kan bahwa agama yang benar itu adalah Muslim. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau memang agama Muslim itu benar,
apakah umat Muslim itu punya punya Tuhan yang bisa menebus dosa manusia? Loh, ngapain Allah Subhanahu wa taala menebus? Allah Subhanahu wa taala itu langsung menghapus dosa. Anda lebih memilih ditebus atau lebih memilih dihapus sih? Saya mau tanya. Nah, Saya mau tanya Anda dulu. Anda lebih memilih ditebus atau lebih memilih dihapus? Kalau saya di Kristen, dosa saya ditebus oleh darah Yesus. Ya kalau ditebus masih tetap aja ada bentuk dosa. Nah, Kan gitu, enggak musnah. Kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa. Dimusnahkan langsung itu dosa. Sekarang saya mau bertanya. Kalau Pak Ustadz sebutkan Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan Tuhannya Yesus. Nah, Tuhan itu siapa? Apanya? Tuhan itu jabatan, Bang. Nah, tadi kan Pak Ustadz sebutkan Allah. Allah itu nama Ismul Jat. Ya, Tuhannya Pak Ustadz kan? Ya, Tuhan itu jabatan. Betul? Iya. Nah, terus Tuhannya Pak Ustadz itu sebenarnya siapa? Allah atau Tuhan? Iya, Tuhannya saya Allah. Gimana sih? Allah itu Iya. siapa? Tuhan saya namanya Allah. Allah itu siapa? Ya Allah itu adalah Tuhan saya. Tuh. Bingung. Tadi Pak. Ayo sudah biar kamu waras kayak gini. Presiden Indonesia siapa namanya? Kenapa Pak Ustadz? Presiden Indonesia siapa namanya? Pak Prabowo. Sekarang saya mau tanya, yang namanya presiden apakah Prabowo? Iya, Prabowo. Ya, presiden Indonesia namanya Prabowo kan? Iya. Iya itu, presidenku adalah Prabowo. Sama Tuhanku adalah Allah gitu. Iya, tapi kan begini. Kan saya tanya tadi, Pak Ustadz, Allah itu siapa? Oh, Pak Ustadz bilang, nama. Itu sebuah nama. Iya, nama dan gelar. Ya, nama Tuhan. Nama pencipta langit dan bumi. Oh, begitu ya, Pak Ustadz. Terus? Jadi maksud saya itu kalau misalkan kan saya pernah menemukan di Al-Quran itu dia berkata tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa itu, Ustaz? Baik. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Menurut Anda apa dulu, Bang? Saya mau tahu. Menurut pandangan Abang di Al-Quran itu, pemikiran Anda, apa yang Anda pahami dengan jalan yang lurus itu? Coba. Kalau menurut saya, kalau saya tangkap dari Pak Ustadz ngomong tadi, dosanya sudah dihapuskan. Buat apa lagi kita minta untuk berikan kita jalan yang lurus? Menurut Anda, jalan yang lurus itu kayak gimana maksudnya? Ya justru saya tidak tahu, saya tanya sama Pak Ustadz gimana. Baik. Jadi Bang ya, jalan yang lurus itu ada di Al-Quran kami, Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Dan jawabannya jalan yang lurus di ayat ke-7. Kayak gini bunyinya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalan orang bertakwa. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai kayak Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan sesat yang kayak Kristen. Tuh. Nah, sekarang Pak Ustadz berani sekali
berkata bahwa jalan orang Kristen sesat, Pak Ustadz dapat dari mana bahwa jalan orang Kristen itu sesat? Oh, dari tafsir jalan lain. Enggak, saya mau bertanya, kenapa Pak Ustadz dengan lancangnya berkata bahwa jalan orang Kristen itu sesat? Ya karena ada dalilnya tadi. Ya coba saya minta dalilnya. Ya iya, ya udah, tunggu ya. Nih ya, teman-teman perhatikan ya. Nih, kenapa saya berani bilang kayak gitu? Nih ya, dan bukan pula ya selain mereka, yaitu orang-orang yang sesat. Ya, mereka yang sesat, oke? Pak Ustadz, ini di ayat mana ini? Ini di ayat 7 nih, Al-Fatihah ayat 7 yang saya baca tadi, oke? Oke? Deh. Ini kan ini di kitabnya saya atau di kitabnya Pak Ustadz? Kitab saya. Oh, pantas di kitab Pak Ustadz, Nih. di Bible saya. Bentar, kalau di Bible nanti ya. Lalu jalan yang sesat kayak gimana? Dari mana saya berkata jalan yang sesat adalah Kristen? Nih, mereka yang sesat yang dimaksud adalah orang-orang Kristen tuh. Ya. Iya. Wajar kalau kitab Anda berbicara seperti itu. Saya kirain Bible saya yang ngomong. Ya kalaunya di Bible Anda ya jalan yang lurus menurut Yesus menyembah Allah gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya, Pak Ustadz dengan lancangnya berbicara bahwa Kristen itu jalannya sesat, apakah Pak Ustadz sudah menemui di Bible? Bible pernah berkata bahwa jalan Kristen itu sesat. Oh, kalaunya di Kristen, apakah jalan Kristen itu sesat di Bible? Jawabannya iya. Ya, saya minta. Oh, kalaunya tekstual Kristen sesat, bukan kayak gitu. Saya minta karena tadi Pak Ustadz kan dengan lancang, dengan suara yang nyaring. Pak Ustadz berbicara bahwa Kristen itu jalan yang sesat. Baik. Saya minta buktinya kalau ada di Bible ya. Oke, saya oke fine saja. Nih, saya buka di Bible ya. Bang. Ya. Kita baca dulu judulnya ya. Ini apa judulnya? Hal pengajaran yang sesat. Matius ya. Matius 7, oke? Iya. Hal pengajaran sesat ya. Oke? Iya. Nah, sekarang mari kita baca. Ya, siapa yang sesat di sini? Nih, kata Yesus, ya, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Kenapa? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Semua umat. Saya nggak manggil Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus Tuhan? Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Bukan semua umat. Kristen, baik. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa? Dijawab Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen ya. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa diusir oleh Yesus? Karena Kristen Kenapa Pak Ustadz? Sesat. Kenapa bilang Kristen sesat? Sesat. Kalau ayat ini kan kayak gitu ya, sesat. Bisa nggak saya ngomong? Makanya diusir Yesus.
Yesus gitu. Bisa nggak saya ngomong? Ya tanggapilah kau, ya. Bisa nggak saya ngomong, Pak Ustadz? Udah tuh. Ya, untuk saya menjelasin tentang ayat yang Pak Ustadz buka, bisa nggak saya ngomong? Lah, ya ngomong lah dari tadi udah. Aduh. Nah, jadi Yesus itu tidak pernah mengusir anak-anaknya. Yang pertama itu. Nah, jadi kalau Pak Ustadz ngomong tadi bahwa di ayat terakhir dia bilang, "Lenyala daripadaku, aku tidak mengenal engkau." Itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Begitu. Dia orang Kristen tetapi tidak pernah berada di dalam posisi yang dalam kebenaran gitu. Gitu. Ah, itu kan kitab kau. Kalau kau mau bantah kitab kau, ya terserah kau lah. Ya. Iya. No problem. Bagi saya no problem lah, Bang. Kalau Anda mau bantah Bible Anda itu no problem bagi saya. Silakan kau bantahlah kitabmu sendiri, ya. Tadi kalau Pak Ustadz bilang waspadalah dengan pengajaran yang sesat, itu kan di situ kan ayatnya itu kan tentang pengajaran. Iya. Pengajarannya kayak gimana? Pengajarannya kan yang memanggil Yesus Tuhan tuh, salah satunya tuh ya. Tapi tidak semua Kristen begitu kan. Nah, yang saya minta tadi ke Pak Ustadz itu, Pak Ustadz, iya, yang memanggil Yesus itu Tuhan, yang memanggil Yesus itu Tuhan apa agamanya? iya Kristen. Ya sudah. Tapi ada Udah tahu kau Kristen, kau sendiri yang bilang Kristen ya teman-temannya. Aneh juga. Tapi ada tetapinya Pak Ustadz. Apa tapi apa? Ada tetapi. Yang saya minta tadi, Pak Ustadz kan kasih dalilnya itu kan tentang pengajaran yang sesat. Ya iya. Udah kan kamu minta kan kayak gitu, Kristen itu yang sesat kan kayak gitu. Ya udah saya jelaskan. Mau kau bantah kitab kau? Ya. Saya tidak membantah dengan Pak Ustadz mengasih Bible seperti itu. Yang saya minta, kenapa saya minta lain, Pak Ustadz jawab lain gitu. Terus tadi saya jelaskan apa coba? Pak Ustadz kan bilang jalan orang Kristen sesat. Nah, kenapa Pak Ustadz buka Bible saya tentang pengajaran? Lah, saya buka di Quran salah, buka di Bible salah juga. Tadi ya teman-teman, saya bukakan Quran, pantas di Quranmu. Coba di Bible, saya bukakan di Bible salah juga kata dia. Apa ini teman-teman? Kagak usah Quran, Bible kau aja kau bilang salah. Aduh. Iya ya teman-teman, sulit. Iya emang ya. Saya tidak pernah bilang bahwa Bible saya bantah, tidak. Memang apa yang tercatat di Bible saya percaya. Tetapi saya merasa aneh. Nah, anehnya begini. Saya minta buktinya di mana jalan Pak Ustadz bilang tadi jalan orang Kristen sesat. Nah, saya minta di Bible saya, kalau Pak Ustadz temukan di mana orang Kristen jalannya itu sesat. Iya. Yang kita baca tadi. Pak Ustadz malah kasih tentang pengajaran. Iya. Pengajaran yang sesat. Apa hubungannya? Apa hubungannya pengajaran yang sesat dengan jalan yang sesat? Pengajaran itu bukan jalan gitu. Ya. Pengajaran Yesus itu bukan jalan gitu. Beda. Pengajaran dengan jalan beda gitu. Baik. Jadi saya begini, Pak Ustadz. Terus kayak gimana? Pengajaran dengan jalan itu apa bedanya? Coba saya mau tanya dulu. Jadi begini. Saya mau tanya, pengajaran dengan jalan apa bedanya? Enggak. Saya mau Bentar, Anda maunya mau Anda terus. Saya mau tanya, pengajaran dengan jalan apa bedanya? Pengajaran Yesus dengan jalan Yesus apa bedanya? Kalau soal pengajaran ya pengajaran, kalau soal jalan ya jalan, Pak Ustadz. Ya apa bedanya?
kau bilang beda, tapi kau nggak bisa membedakan gimana ceritanya. Iya, apa itu jalan, apa itu pengajaran. Kau bilang kan beda, apa bedanya? Tadi Pak Ustadz berkata bahwa di jalan orang Kristen itu jalan orang Kristen itu jalan sesat, iya kan? Makanya saya bantah. Bantah. Di Bible kami itu Tuhan bersabda bahwa Dia bilang, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang dapat datang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oh gitu. Dia ngomong untuk siapa itu? Semua umat. Bukan, dia ngomong untuk Thomas dan Filipus itu. Dari mana? Coba kau baca kitab kau. Gimana kau tadi bawa ayat itu kan? Coba baca, itu dia ngomong untuk siapa? Adakah dia ngomong untuk Kristen? Coba tunjukkan sama saya. Nah sekarang saya tanya. Tanya lagi, bentar saya jawab dulu pertanyaan saya. Adakah Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen? Tidak ada. Ya jangan pakai ayat itu kau. Kau sendiri bilang kagak ada Yesus ngomong kayak gitu untuk Kristen. Sekarang saya bantah. Bantahlah kitab kau. Adakah Yesus? Kan Pak Ustadz yang ngomong. Dari mana Pak Ustadz tahu bahwa akulah jalan kebenaran untuk Thomas dan siapa itu Pak Ustadz ngomong tadi? Ya karena saya baca di kitab kau. Tidak ada Pak Ustadz. Nih, ya, nih. Tidak ada. Ya, nih kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama siapa? Sama siapa nih? Sama siapa dia ngomong? Thomas, ya. Kata Thomas, Tuhan kami, ya, tidak, mana nih? Nih, kata Thomas, Tuhan kami, ya, tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus, ya, kata Yesus kepadanya. Dia ngomong sama Thomas, bukan sama Karisteng. Apa dia ngomong? Gimana? Memangnya Thomas itu Kristen? Nah, Thomas Kristen dari mana? Kau kagak bisa ngibul sama saya, ya? Sejak kapan Thomas jadi Kristen? Sekarang Pak Ustadz bertanya sejak kapan Thomas jadi Kristen. Nah, kalau Thomas bukan Kristen, kenapa Thomas jadi murid Yesus? Lah, memang murid Yesus bukan Kristen memang. Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus, bukan murid Yesus. Karena Pak Ustadz ngomong, karena pembicaraan saya dengan Pak Ustadz sudah agak lari jauh. Nah, gitu loh. Kau juga yang bawa ke situ. Siapa yang bawa ke situ? Lah, kau yang bahas ke situ? Saya kan Pak Ustadz kan tadi tanya. Kalau Pak Ustadz kan tadi tanya apa perbedaan pengajaran dan jalan, gitu kan? Ya, apa tuh beda? Nah, makanya saya. Kau beda. Makanya saya jelaskan soal jalan. Ya. Itu kan soal apa jalan. Tuh jalan? Nah, soal jalan itu kan yang setahu saya itu di Kristen. Saya pegang sampai sekarang, dari saya masih kecil sampai saya besar, saya pegang bahwa jalan orang Kristen itu tidak sesat, karena di Alkitab kami berkata seperti saya berkata tadi. Lah, Yesus apa hubungannya dengan Kristen? Yesus ngatakannya akulah jalan, gak ada hubungannya dengan Kristen. Sudah dibilang Yesus gak ada hubungannya dengan Kristen. Dia ngomong sama Thomas, bukan sama Kristen. Saya tidak mau tahu. Iya, ini gara-gara kebanyakan makan jus tai kayaknya. Aduh. Pak Ustadz bertanya, Pak Ustadz ini kayaknya mabok gitu. Lah, kau yang mabok dari tadi.
Kau mau nyambungin Kristen dengan Yesus? Yang Yesus kagak ada bicara tentang Kristen. Mabok kau. Yesus kagak pernah kenal Kristen. Yesus kagak pernah bawa Kristen. Yesus kagak pernah ucapin Kristen. Yesus kagak pernah ngomong dengan Kristen. Lalu kau mau sambung-sambungin Kristen dengan Yesus? Mabok kau. Sekarang saya begini. Semenjak saya masuk di Komal Pak Ustadz dari awal sampai saat ini, apakah saya pernah berkata bahwa ada sebutan nama Yesus? Apanya? Kan Pak Ustadz kan bilang, coba kamu jelaskan tentang pengajaran dan jalan. Iya, apa beda? Di kebenaran, Pak Ustadz berbicara tentang Islam kebenaran. itu agama yang hak, dinul hak, agama yang benar. Kalau dia melepas Islam, berarti orangnya yang kagak benar. Bukan agamanya yang tak benar, tapi orangnya yang melepas itu yang kagak benar, orangnya. Bisa kan bedain kan kayak gitu? Nah, sekarang Bisa saya kan? mau bertanya begini. Sekarang begini. Kita berada di satu agama. Selain kita beribadah, apa yang kita cari dalam ibadah itu? Lah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Memang untuk menyembah Tuhan kita ini diciptakan. Cuma ibadah doang. Cuma ibadah doang. Iya. Menyembah. Iya, menyembah Tidak ada Tuhan. Enggak ada yang lain.